Halo, perkenalkan nama saya Maulidi Pangesti dengan NPM 2320103116 dari K1 Manajemen Keuangan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis investasi saham PT Radian Utama Interesko Tbk dengan kode emiten RUIS di Bursa Efek Indonesia yang bergerak di sektor oil, gas, dan energi support service. Setelah melakukan analisis menyeluruh, saya merekomendasikan sell untuk saham RUIS dengan target harga Rp24,53 yang mencerminkan potensi downside sebesar 87% dari harga pasar saat ini di bulan Juni 2026 sebesar Rp189. Sebelum masuk ke analisis yang lebih mendalam, mari kita lihat ringkasan investasi berikut secara menyeluruh. Ada 3 poin utama yang menjadi landasan analisis saya. Pertama, RUIS memiliki model bisnis yang terintegrasi yang menyediakan jasa energi end-to-end mulai dari darat hingga lepas pantai dengan klien-klien BUMN dan multinasional bergengsi seperti Pertamina, BP Peru, PetroChina, dan HCML. Kedua, dari sisi keuangan, struktur leverage perusahaan mulai membaik. Dari turun ke 1,27 kali, total liabilitas menyusut 16% dan ROA serta ROE mulai pulih di tahun 2025. Ketiga, dari peluang jangka panjang yang kuat didorong agenda swasembada energi Presiden Prabowo dengan target investasi hulu SKK Migas sebesar 16,1 miliar US dollar serta transisi energi baru terbarukan dengan 138 proyek hulu baru hingga 2029. Namun, meski fundamental jangka panjangnya menjanjikan, valuasi saham saat ini jauh melampaui nilai intrinsiknya. Inilah yang menjadi dasar rekomendasi sell saya. Sekarang kita masuk ke konteks makroekonomi yang melatar belakangi analisis ini. Secara global, pertumbuhan ekonomi di dunia diproyeksikan melambat dari 3,3% di tahun 2024 menjadi 3,2% di tahun 2025 dan 3,1% di tahun 2026. Tekanan utamanya berasal dari fragmentasi perdagangan dan kebijakan tarif yang menciptakan ketidakpastian. Di sisi domestik, Bank Indonesia telah menurunkan BI rate sebesar total 150 basis poin menjadi 4,75% dalam periode September 2024 hingga November 2025. Pelonggaran moneter ini membuka ruang yang lebih besar untuk membiayai kegiatan eksplorasi migas. Inflasi Indonesia juga terjaga kisaran 1,95% per April 2025, masih dalam target BI sehingga stabilitas biaya operasional perusahaan terjaga. Dari sisi harga minyak, WTI berada di kisaran 60-61 dolar per barel dan Brent di 63-64 dolar. Ini menjadi tekanan tersendiri akibat surplus pasokan non-OPEC Plus yang melebihi pertumbuhan permintaan. Namun, yang penting untuk dicatat, Indonesia saat ini hanya mampu memproduksi sekitar 600.000 barel minyak per hari, jauh dari kebutuhan 1,6 juta barel per hari. Ini menciptakan urgensi yang kuat bagi pemerintah untuk mendorong investasi hulu migas, dan disinilah RUIS berperan. Selanjutnya kita lihat bagaimana posisi RUIS di antara para kompetitornya. Dalam perbandingan pertumbuhan pendapatan year on year 2024, RUIS mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 20,26%, jauh melampaui WOS yang tumbuh 8,1%, sementara MTFN justru mengalami penurunan 5,2%. Keunggulan RUIS terletak pada cakupan layanan yang menyeluruh, beroperasi di darat maupun lepas pantai, dengan basis klien yang lebih beragam. WOS memiliki ketergantungan tinggi pada klien tunggal di segmen onshore, sedangkan MTFN bahkan belum mencapai produksi komersial. RUIS juga aktif merespon peluang transisi energi melalui proyek EPC panel surya, HVAC ramah lingkungan, dan geothermal, sementara kompetitor masih sangat terbatas dengan segmen ini. Dengan bauran EBITDA Indonesia yang baru mencapai 14% di 2024 dan ditargetkan naik di 23% di 2025, RUIS berada di posisi yang tepat untuk menangkap peluang ini. Dari segi deskripsi bisnis RUIS sendiri, PT Radian Utama Interesko Tbk berdiri sejak 22 Agustus 1984 dan telah tercatat di BI sejak 12 Juli 2006. Dengan pengalamannya hampir 5 dekade, perusahaan kini membukukan pendapatan sebesar 2,05 triliun rupiah di tahun 2025 dengan jumlah karyawan sebanyak 743 orang. Bisnis RUIS terbagi dalam 4 segmen. Yang terbesar adalah jasa pendukung operasi atau ONM yang menyumbang 69,1% dari pendapatan senilai 1,4 triliun rupiah, disusul jasa inspeksi dan NDT sebesar 17,2%, jasa kegiatan lepas pantai sebesar 13,6%, dan sisanya dari jasa lain-lain. Dari segi kepemilikan saham, Hayanto memegang 23,97%, PT Radianusa Investma selaku pengendali sebesar 22,64%, OCBC Sekuritas sebesar 14,14% dan publik sebesar 39,39% dari total 770 juta lembar saham yang beredar.
Sekarang kita akan memasuki ke analisis yang lebih dalam lagi, yaitu mengenai kondisi keuangan Ruis. Selama 2021 hingga 2025, Ruis membukukan pertumbuhan pendapatan dengan CAGR 4 tahun sebesar 5,7% dari 1,64 triliun rupiah menaik ke puncaknya di tahun 2024 yaitu menjadi 2,14 triliun rupiah. Namun di 2025, pendapatan terkoreksi sekitar 4,2% menjadi 2,05 triliun rupiah terutama akibat penurunan di segmen O&M dan jasa lepas pantai. Yang menarik, meski pendapatan turun, laba bersih justru naik tipis dari 13,31 miliar rupiah menjadi 13,75 miliar rupiah di tahun 2025. Ini menunjukkan adanya perbaikan efisiensi biaya yang nyata. Dari sisi profitabilitas, ROA membaik dari 0,95% ke 1,08% dan ROE naik dari 2,40% ke 2,45% di tahun 2025. Meskipun masih rendah, ini menandai pembalikan tren setelah 3 tahun penurunan berturut-turut. Perbaikan paling signifikan terlihat pada struktur leverage. Dia turun dari 1,52 kali di tahun 2024 menjadi 1,27 kali di tahun 2025. Didorong penurunan total liabilitas sebesar 16% menjadi 710,7 miliar rupiah, ini memberi ruang ekspansi yang lebih besar ke depannya. Satu catatan penting lagi, Ruis tidak membagikan dividen 2 tahun berturut-turut untuk tahun buku 2023 dan 2024 dengan alasan prioritas investasi dan penguatan fundamental. Berikutnya adalah inti dari rekomendasi sell yang saya sampaikan. Saya menggunakan dua pendekatan penilaian, yaitu relative valuation melalui pair price dan CAPM untuk expected return. Dalam valuasi pair price, saya membandingkan Ruis dengan dua perusahaan sejenis, yaitu WOS dengan PE sebesar 9,65 dan MTFN dengan PE negatif yaitu minus 16,54 karena sedang merugi. Rata-rata PE price menghasilkan angka 1,46 dengan mengalihkan rata-rata pair price tersebut dengan IPS Ruis sebesar 16,76 rupiah, diperoleh nilai intrinsik saham Ruis sebesar 24,53 rupiah per saham. Dibandingkan harga pasar bulan Juni 2026 sebesar 189 rupiah, ini menunjukkan potensi downside yang sangat signifikan, yaitu minus 87%. Artinya saham Ruis saat ini diperdagangkan 87% di atas nilai wajarnya berdasarkan pendekatan ini. Perlu saya sampaikan, rata-rata price ini dipengaruhi oleh PEMTFN yang negatif sehingga hasilnya sangat tertekan. Ini perlu menjadi pertimbangan dalam menginterpretasi valuasi ini. Untuk expected return, saya menggunakan CAPM dengan risk-free rate sebesar 6,85% yang mengacu pada imbal hasil SPN Indonesia, beta Ruis yang bernilai minus 0,39, equity risk premium sebesar 9,28% dan market return sebesar 16,13% yang diperoleh dari cost of equity sebesar 6,81%. Beta negatif ini sangat menarik, artinya Ruis bergerak berlawanan arah dengan pasar. Ketika pasar turun, saham Ruis cenderung naik. Ini menjadikan Ruis sebagai instrumen yang bersifat defensif dan bahkan bisa berfungsi sebagai natural hedging dalam sebuah portofolio. Sebagai penutup, saya merekomendasikan sell untuk saham Ruis dengan target harga Rp24,53 atau downside 87% dari harga pasar yaitu 189 di Juni 2026. Ada sejumlah faktor positif yang perlu diakui, yaitu Ruis memiliki model bisnis yang terintegrasi yang kuat yang beroperasi di darat dan offshore. Struktur keuangan membaik dengan DER turun ke 1,27 kali, beta negatif menjadikan instrumen defensif, klien-kliennya sangat kredibel yaitu Pertamina, BP Bayu, PetroChina, HCML, dan ekspansinya ke energi baru terbarukan membuka potensi pendapatan baru. Namun di sisi resiko, saham ini diperdagangkan 87% di atas nilai intrinsiknya, ROA 1,08% dan ROE 2,45% masih sangat rendah. Tidak ada dividen 2 tahun berturut-turut, yang pendapatan 2025 terkoreksi dari puncak di 2024 dan tekanan harga minyak global akibat oversupply masih berlanjut. Kesimpulannya, Ruis adalah perusahaan dengan fundamental yang sedang dalam proses perbaikan dan memiliki peluang jangka panjang yang menarik. Namun pada harga saat ini, valuasi sudah terlalu tinggi dan tidak mencerminkan kondisi fundamental yang sebenarnya. Investor disarankan untuk menunggu koreksi harga ke level yang lebih rasional sebelum mengambil posisi beli pada saham Ruis. Jika harga mendekati nilai intrinsik di sekitar Rp24-Rp25, barulah saham ini menjadi lebih menarik untuk dipertimbangkan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya.